Bab 30 Crimson Blade. Kola sudah lama siap untuk saat ini. Begitu Si Feng mengeluarkan perintah, mulutnya mulai melantunkan teks ilahi. Gurat teks ilahi emas bergegas ke Si Feng. Protection Blessing. Tiba-tiba, Si Feng dikelilingi oleh teks-teks ilahi emas yang tak terhitung jumlahnya, mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat yang sama, Drowsy Slot di bagian belakang barisan, terus-menerus melemparkan recover dan life prayer, menarik HP Si Feng kembali ke penuh dan mengembalikannya ke kondisi terbaiknya. Bersiap untuk serangan pemukulan, sama sekali tidak meninggalkan dari punggungku. Melihat garis pandang Werewolf Felt bergeser ke arah mereka, Si Feng memegang Abyssal Blade di dadanya saat dia memerintahkan. Mendengar kata-kata Si Feng, semua orang mulai tegang. Awalnya, hati mereka tidak berani. Sekarang, hati mereka mulai berdetak kencang. Mereka diliputi keringat dingin bahkan sebelum Werewolf Felt menggunakan keterampilannya. Tiba-tiba, Werewolf Felt bergerak. Dadanya yang membesar mulai bergerak ke atas, bergerak melewati tenggorokannya dan ke mulutnya. Ho, dalam sekejap, semua orang selain Si Feng merasa jantung mereka berhenti berdetak. Seolah-olah dunia telah berubah abu-abu dan sunyi. Burung-burung yang melonjak di langit juga berubah tak bergerak. Semua orang dapat dengan jelas melihat banyak gelombang berwarna abu-abu yang dipancarkan dari tubuh Werewolf Felt. Garis demi garis terus berkembang. Riak abu-abu gelap dengan cepat tiba di depan semua orang. Namun, mereka bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Bukan karena mereka tidak ingin bergerak, tetapi karena tubuh mereka tidak bisa mengikuti kecepatan pikiran mereka. Semua orang bisa merasakan bahwa waktu berjalan dengan kecepatan yang sangat lambat. Namun, semua orang mengerti bahwa meskipun pergerakan waktu tampak lambat pada kenyataannya, itu bergerak pada puncak kecepatan. Sama seperti para ahli absolut yang menyeberang pedang, saat pertukaran terjadi, waktu akan bergerak sangat lambat. Pada saat ini, hanya Si Feng yang sedikit bergerak. Pantong kill. Begitu riak abu-abu gelap tiba di depan Si Feng, doppelgangernya terhalang di depannya. Pada saat yang sama, doppelganger menggunakan pari. Selanjutnya, riak abu-abu membuat kontak dengan doppelganger. Namun, mereka diblokir oleh pari doppelganger, sedangkan doppelganger sendiri mundur selangkah ke belakang. Dia hanya menstabilkan tubuhnya setelah bertabrakan dengan Si Feng. Tepat setelah doppelganger menstabilkan dirinya, gelombang riak datang menghantam. Riak melewati tubuh doppelganger kali ini, menyebabkan HP-nya langsung berkurang 300 poin. Di belakangnya, Si Feng juga menerima minus 30 kerusakan, sedangkan yang lain di belakang Si Feng menerima minus 20 kerusakan. Namun, riak tidak berhenti hanya dengan satu gelombang. Ketika gelombang ketiga riak melewati doppelganger, tubuhnya langsung hancur. Kerusakan minus 100 poin juga muncul di atas kepala Si Feng. Selanjutnya, gelombang demi gelombang riak abu-abu gelap mengikuti, minus 100, minus 100, minus 100, minus 100. HP Si Feng jatuh berkali-kali hingga hanya 90 poin yang tersisa. Ketika gelombang terakhir dari riak akan menyingkirkan Si Feng, dia menggunakan pari. Hong, Si Feng mundur selangkah ke belakang. Namun, dia tidak menerima kerusakan apapun. Orang-orang di belakangnya juga tidak terluka. Namun, HP mereka setelah melalui beberapa gelombang serangan tidak melebihi 50%. Pada saat ini, pemulihan Drowsy Slot hanya mendarat di tubuh Si Feng, menarik HP Si Feng kembali ke 140. Setelah itu ia menggunakan Life Payment, memulihkan 130 HP untuk Si Feng. Dalam beberapa saat, HP Si Feng telah kembali menjadi lebih dari 50%. Raungan ini sangat kuat. Aku bahkan mengira kita sudah selesai. Blackie menyeka keringat dingin dari dahinya. Jika Si Feng tidak memblokir di depan mereka, mereka semua akan mati sekarang. Ketika dia memikirkan kembali bagaimana Si Feng hampir mati, jantung Blackie mulai berdetak cepat mencapai 180 denyut per menit. Jika Si Feng mati, maka mereka akan mati juga. Tidak ada orang lain di party itu yang bisa mengalahkan Werewolf Felt untuk waktu yang lama. Pada saat ini, semua orang memandang Si Feng seolah-olah mereka sedang melihat monster.
Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa si Feng akan dengan cerdik menggunakan doppelgangernya untuk memblokir dua serangan itu. Dia juga menggunakan pari pada serangan terakhir. Cara si Feng menghitung kerusakan dan HP benar-benar brilian. Teknik seperti itu pasti milik dunia para dewa. Berhenti melamun, kalian semua. Cepat menyerang bos itu dalam keadaan lemah sekarang. Si Feng hanya mengangkat bahu atas reaksi partinya. Teknik seperti itu dapat dilakukan oleh banyak ahli dalam beberapa tahun lagi. Namun, si Feng belum rileks. Hal yang paling dia perhatikan saat ini adalah bos. Hanya dia yang tahu betapa sulitnya berurusan dengan Werewolf Felt. Bilah angin. Dengan Gravity Liberation diaktifkan, si Feng langsung tiba di depan Felt. Dia mencengkeram Abyssal Blade dengan erat, terus mengirimkan serangan ke arah dada Felt. Flash yang menggemuruh. Chop ganda, memotong. Kerusakan yang melebihi -100 muncul di atas kepala Werewolf Felt satu demi satu. Anggota parti lainnya juga dapat menangani kerusakan lebih dari -20 dengan setiap serangan. Sangat cepat, mereka telah mengurangi HP Werewolf Felt hingga 15%. Ketika mereka melihat bahwa Felt akan mati, semua orang mengungkapkan senyum kegembiraan. Jangan ceroboh. Blackie, gunakan Evil Whip-mu. Lonely Snow, bersiaplah untuk menginterupsi dengan cas. Si Feng memerintahkan ketika dia menghindari serangan Werewolf Felt. Diberitahu apa yang harus dilakukan sedemikian rupa, hati semua orang tiba-tiba mengerut. Tatapan kematian dan raungan neraka sudah sangat menakutkan. Jika ada pihak lain di sini, mereka akan sejak lama dihidupkan kembali di kuburan. Bisakah Werewolf Felt benar-benar memiliki keterampilan lain yang kuat? Betapa mengerikannya mode neraka ini? Si Feng terus-menerus memperhatikan HP Werewolf Felt. Tepat ketika HP Felt jatuh ke 10%, langkah besar ketiga akhirnya datang. Berset kematian. Langkah ini akan meningkatkan kecepatan serangan Werewolf Felt sebesar 100%, kecepatan gerakannya sebesar 40%, dan kekuatan serangannya sebesar 100% sampai mati. Justru langkah ini yang telah menyebabkan banyak partai elit mengutuk dalam kegilaan. Setelah mengaktifkan Death Berserk, bulu Werewolf Felt mulai memerah, suatu saat warnanya menjadi merah darah. Menambahkan mata merahnya yang merah dan taringnya yang tajam, Felt tampak seperti Blood Fiend. Penampilannya yang menakutkan telah menyebabkan semua orang secara tidak sengaja mundur selangkah ke belakang. Mereka jelas bisa merasakan udara bahaya yang dilepaskan oleh Felt. Si Feng menggunakan double chop lain, menumpuk efek pendarahan ke 5 lapisan. Setelah itu, dia berbalik dan berlari. Setelah mengaktifkan Death Berserk, tidak ada seorang pun di bawah level 5 yang mampu memblokir Felt. Itu termasuk si Feng, bahkan jika dia memiliki senjata sihir. Satu-satunya metode adalah layang-layang, dan perlahan-lahan menggiling Felt sampai mati. Saat si Feng telah lolos dari jarak 10 yard, paha tebal Felt tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Salah satu kakinya tiba-tiba menginjak tanah, mengirimnya terbang seperti panah, bergegas menuju si Feng. Si Feng akan tiba di lokasi batu besar, tetapi di belakangnya, kecepatan Felt terlalu cepat. Dia pasti tidak bisa datang. Si Feng tiba-tiba berbelok tajam 90 derajat. Hong! Tanpa berbelok, Werewolf Felt menabrak batu besar yang menghalangi jalannya, mengubahnya menjadi puing-puing. Batuan terfragmentasi seukuran kepala seseorang dikirim terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Melihat kekuatan yang mengerikan seperti itu, bahkan seorang lelaki ganas seperti Kola pun hatinya bergetar. Jika dia dikejutkan oleh cakar itu, maka dia pasti akan menjadi pasta daging. Pada saat ini, si Feng sudah menjauhkan dirinya lebih dari 20 meter dari Felt. Sementara itu, serangan dari penyihir tidak pernah berhenti. Mereka terus-menerus menggerogoti HP Felt. Rencana si Feng untuk layang-layang Felt adalah sukses. Setiap kali Werewolf Felt hendak mengejar ketinggalan, Lonely Snow akan menagihnya. Dia kemudian mengikutinya dengan Bone Crusher, sangat mengurangi kecepatan Felt. Setelah itu, dia menarik diri dari Felt sekali lagi. Ketika keterampilan Lonely Snow ada di cooldown, Blackie akan menggunakan Evil Whip untuk mengencangkan Felt sekali lagi.
Keterampilan mereka berdua memiliki cooldown cepat. Dengan Abyssal Beam dari si Feng sesekali, mereka telah membentuk siklus sempurna untuk bermain-main dengan Werewolf Veld tanpa jeda. 7%, 6%, 5%, 3%. Akhirnya, ketika Veld hanya memiliki 1% HP yang tersisa, si Feng tiba-tiba berbalik. Bilah angin, flash yang menggemuruh, memotong, chop ganda. Pedang tunggal si Feng menebas dada Werewolf Veld, mengambil 1% HP terakhirnya. Sistem partimu adalah yang pertama menghapus Hell Mode Dungeon. Hadiah meningkat 100%, menjarah meningkat 100%. Sistem mode neraka yang dihapus dari Deadly Forest. Hadiah 8000 EXP. Pada saat ini, Werewolf Veld meledak menjatuhkan lebih dari 10 item. Dan di antara mereka, ada satu yang membuat mata si Feng bersinar. Crimson Blade. Itu adalah pedang yang berwarna darah segar. Itu mengeluarkan cahaya merah kusam, dan ada juga tetes cairan merah samar menetes di ujung pisau. Seluruh pedang mengungkapkan aura pembunuhan yang lebat. Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa item dengan drop rate yang sangat buruk akan benar-benar muncul di depannya. Catatan TL 1. Layang-layang, istilah dalam permainan video dan di tempat lain untuk menggambarkan ketika seorang pejuang jarak jauh bentrok dengan seorang petarung tangan ke tangan dengan berlari dan menembak. Ini dapat memiliki dua tujuan, A. Untuk merusak musuh sambil tetap berada di luar jangkauan tangan ke tangan, atau B. Untuk membuat musuh mengikuti kamu sehingga kamu dapat mengarahkan mereka ke lokasi tertentu.